Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini adalah tanggal 8, berarti kita masih ada ketemu 4 kali lagi. Tanggal 3 kali lagi, 15 atau 22 dan nanti 29. Setelah itu Anda akan memasuki tahun 2025. Satu tahun yang indah sekali dan saya mengerti ini adalah kira-kira 3 minggu menjelang kita mengakhiri tahun ini. Bapak Ibu, saya ingin katakan sekali lagi, Bapak Ibu ingat 2033. 2033 adalah satu tahun, satu patok. Bapak Ibu jangan bilang 2033 jadi apa? Gitu. 2033 ini adalah terjadi Tuhan bisa datang gitu ya. Tuhan bisa datang. Tidak mungkin. Kalau saya bilang mungkin apa pasti datang ya salah. Tapi Tuhan bisa datang 5 menit lagi, 10 menit lagi, sejam lagi, atau 2023 atau 2033 dan kalau belum datang ya terus 34, 35, 36. Bapak Ibu begini, hari ini saya mau sampaikan mengenai penginjilan. Satu pesan yang baik mengenai penginjilan, Anda harus mengerti di masa Natal ini, Anda harus melihat satu perkara yang di atas, Anda harus melihat satu kondisi di mana Tuhan ada. Nah Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari ini Tuhan bicara sama kita mengenai semua bangsa, semua orang itu perlu Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau Anda melihat kisah perlu Tuhan Yesus ini, mungkin Anda berasa, saya tuh punya tugas apa? Tugas Tuhan kepada Anda dan saya cuma satu. Tugas Tuhan kepada Anda saya cuma satu, yaitu adalah seraya engkau pergi melangkah, sambil engkau berjalan lewat, sambil engkau melangkah, muridkanlah semua bangsa. Semua bangsa perlu dimuridkan. Tetapi siapa Pak orang yang perlu dimuridkan? Orang-orang yang sering bertemu dengan Anda. Nah, Bapak Ibu, kalau saya melihat hari ini, kondisinya memuridkan semua bangsa itu gimana Pak milihnya? Bapak Ibu, saya mengerti bahwa hari-hari ini Anda menghadapi banyak orang. Orang itu berbeda-beda dari bangsa itu macam beda-beda. Nah, Bapak Ibu harus melihat bahwa Tuhan Yesus waktu di muka bumi, juga memiliki banyak orang, kelompok-kelompok yang bersinggungan dengan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus pergi untuk berikan kabar baik pada mereka. Bapak Ibu, Anda harus belajar hari ini kelompok-kelompok mana yang tersentuh dengan Tuhan Yesus. Kalau Anda melihat Tuhan, saya perlu mendapatkan sebuah kekuatan. Kita membaca sama-sama dalam Lukas yang keempat. Bapak Ibu hari ini menarik sekali, nggak usah buka Alkitab, Tuhan nggak bawa Alkitab tuh Bapak Ibu bawa HP, bukan Alkitab ya. Di sini ada, nanti kan keluar. Nah, Anda nonton saya di sini sama-sama Lukas 4 ayat 18, 16, 18. Lukas 4 ayat ke-16. Lukas 4 ayat ke-16. Ini bagus sekali. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara semua, saya akan melayani Anda. Lukas 4 ayat 16. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Bapak Ibu nggak mengerti. Yesus itu tidak lahir di Nazaret, dia lahir di Bethlehem, rumah daging, rumah roti, rumah persediaan. Nah, tetapi Yesus dibesarkan di Nazaret, satu kota yang ada di Galilea, sehingga waktu itu orang mengatakan dia nggak mungkin Mesias karena dia nggak berasal dari Bethlehem. Karena orang zaman itu nggak punya kartu, nggak punya surat, gitu. Ya, Yesus itu pergi ke Mesir dan kemudian dari Mesir dia ke Nazaret. Menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Tuhan sudah biasa loh Bapak Ibu. Setiap hari Sabat ia masuk ke sinagoga, pergi ke rumah ibadah, ya masuk rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Bapak Ibu, Anda mengerti posisi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kalau saya katakan hari itu dia punya posisi bukan seorang rabi. Kalau bukan rabi yang Anda kenal biasa, rabi yang paling besar di Israel disebutkan Raban. Raban adalah guru bangsa. Muridnya ribuan dan punya sekolah tinggi teologi lah kira-kira gitu. Raban ini adalah orang yang duduk di dewan kehormatan sebuah agama, Sanhedrin dari Yahudi, dan mereka tuh duduk di situ dan ucapannya Sabdo Pandito Ratu, pas jadi itu ucapannya. Tokoh ini besar sekali. Misalnya siapa? Gamaliel, gurunya Paulus. Anda pernah ingat gurunya Paulus, Gamaliel namanya? Anda berkata, saya nggak kenal Pak. Saya juga nggak kenal sama Gamaliel. Gamaliel adalah seorang raban dan posisinya itu ada di situ. Tuhan Yesus bukan raban. Nomor 2, Tuhan itu rabi. Rabi pada zaman itu kebanyakan adalah orang Farisi dan orang Saduki sedikit. Orang Farisi itu
berada di dalam satu dewan agama dari Sanhedrin, dan mereka itu menduduki posisi yang penting. Muridnya sekitar 300 atau 400 orang. Tuhan Yesus kelihatannya bukan bagian dari rabi yang itu. Tuhan Yesus yang mana, Pak? Yang nomor 3 nih, rabi kampung. Makanya Anda kalau tanya kenapa muridnya 12 ya, karena dia rabi kampung, muridnya 12 orang gitu ya. Rabi kampung itu berjalan sekeliling gitu, muter-muter gitu ya. Dan kalau dia bikin KKR yang menakutkan, 5.000 laki-laki dapat makan. Laki-laki loh. Orang Yahudi menikah toh, ya 9.000 lah. Orang Yahudi punya anak nggak? Anak orang Yahudi nggak mungkin satu, anak satu saya. Anaknya tuh bisa 4, 5, 6, banyak sekali. Jadi yang dikasih makan sama Tuhan Yesus kira-kira 40.000 orang. Bayangkan, rabi kampung kalau bikin KKR 40.000 orang dapat makanan. Makanya orang Farisi sama Saduki bencinya sama Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Ibu, itulah Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, ayat berikutnya, ayat 17, firman Tuhan. Kepadanya diberikan Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, kalau kitab Nabi Yesaya itu pada itu jadi dibuka gitu ya, dibuka gulungannya. Nggak pakai pasal, nggak pakai ayat, dibuka gitu aja. Ia menemukan nats dan di mana ada tertulis. Bagus sekali, 18. Roh Tuhan ada padaku. Sebab ia telah mengurapi aku untuk satu, menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Orang miskin perlu kabar baik? Yes, perlu banget. Saya perlu sekali kabar ini. Kabar baik ada di sini. 66 kitab. Nomor 2. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan. Next. Pembebasan kepada orang-orang tawanan. Orang tawanan perlu dibebaskan. Berikutnya, penglihatan bagi orang buta. Orang yang buta secara fisik atau buta secara rohani, tidak bisa melihat visi, Tuhan berikan penglihatan. Dan 4, untuk bebaskan orang-orang tertindas. Dan yang terakhir, untuk beritakan tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu, itulah tugas Tuhan Yesus di muka bumi ini. Dia diurapi untuk melakukan tugas-tugas yang luar biasa besar. Itulah sebabnya Tuhan Yesus disebutkan sebagai Mesiah atau Mosiah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di muka bumi itu diurapi untuk melakukan ayat 18 semuanya. Kalau Anda hari ini masih bertanya-tanya, Pak, saya tuh mau menginjil, Pak. Tapi orang mana yang saya akan injili? Orang seperti apa yang saya akan ketemu? Orang seperti apa yang akan masuk dalam target saya? Saya tuh gak ngerti, Pak. Hari ini saya akan memberikan pada Bapak Ibu tokoh-tokoh sejumlah orang yang ada di zaman Tuhan Yesus tuh hidup. Dan tokoh-tokoh ini kelihatannya juga masih ada, golongannya masih ada, sementara ada di muka bumi hari ini. Bapak Ibu, ini yang penting. Nomor 1, ini penting Bapak Ibu. Kalau Tuhan Yesus pergi hari itu, kemungkinan besar dia berhadapan dengan satu orang Saduki. Orang Saduki. Orang Saduki itu diambil dari kata Zadok. Orang Zadok itu orang apa? Zamannya adalah zaman waktu raja terakhir Yosia. Yosia kemudian punya anak kan sudah mulai kena tuh ya. Yosia, Yokakim, atau Yoyakin, saudaranya, terus Sedekia, terus hari itu Saduki adalah kelompok Zadok, orang-orang yang berasal dari keturunan Imam Zadok. Karena begini, setelah pembuangan itu kondisinya kamu dari suku apa, kamu suku apa, itu mulai kacau gitu ya. Tetapi satu yang bisa ditelusuri adalah imam. Hanya imam bisa ditelusuri. Rakyat biasa keturunan sudah nggak bisa, sudah susah sekali. Hari itu orang Israel masih bisa menelusuri dari sejarah imam. Dan imam yang terbesar terakhir hari itu, yang dapat diketahui orang Israel adalah Zadok. Makanya keturunannya disebutkan sebagai Bani Zadok atau Zaduki. Nah Bapak Ibu, kalau Anda melihat firman ini, Saduki adalah seseorang dari keturunan imam besar, jumlahnya tuh kecil. Mereka keturunan imam makanya memperoleh tempat yang terutama.
tokoh dari Saduki ini adalah yang menjadi ketua dari Sanhedrin. Nah, Saduki ini duduk tapi memiliki pengajaran yang berbeda sama Taurat, beda sedikit sama Taurat. Yang pertama, Saduki tidak percaya malaikat. Anda percaya malaikat ada, Bapak Ibu? Orang Saduki tidak percaya malaikat loh. Yang kedua, orang Saduki tidak percaya orang mati bisa bangkit. Nah gitu, orang mati bisa bangkit nggak percaya dia. Karena ketidakpercayaan dua orang ini, rakyat itu melihat, ini kok rada aneh ya, orang Saduki rada aneh. Dan mereka mulai meninggalkan orang Saduki. Gitu. Jadi orang Saduki ini kecil jumlahnya, dan tapi tempatnya itu adalah premium. Orang Saduki itu mengatakan, lebih baik kita tuh pro sama penjajah Roma. Daripada nanti orang Romawi menghancurkan bait suci, kita semua kacau. Lebih baik kita pro sama Roma. Orang Saduki itu adalah kelompok yang pro kepada penjajah. Tempat tinggalnya orang Saduki itu bersama dengan penjajah. Gitu. Jadi penjajah di sini, orang Saduki situ juga, sebelahan gitu. Jumlahnya sedikit, tetapi kalau dia bikin fatwa, powerful sekali. Bapak Ibu, orang Saduki ini adalah dimusuhi orang Israel hari itu. Orang Israel sudah tidak percaya Taurat Tuhan, mereka tidak mengikuti lagi Taurat Tuhan, mereka cuma percaya pada imam, tapi imamnya Saduki. Jadi mereka rada-rada gimana ya mau percaya sama orang Saduki. Bapak Ibu, kalau Anda bertanya sama saya, Pak emang ada orang Saduki Pak hari itu yang bertobat? Anda kalau Anda mengerti bahwa Yusuf Arimatea, Anda mengerti Yusuf Arimatea? Itu adalah seorang Saduki. Itu ada. Yusuf Arimatea adalah seorang yang duduk di Saduki tapi dia percaya pada Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea adalah tokoh Saduki yang besar. Saduki yang pertama. Mungkin di samping-samping Anda ada orang seperti ini. Orang yang punya jabatan, dekat dengan pemerintahan tapi hidupnya perlu mengenal Tuhan Yesus. Tugas siapa Pak? Menginjil. Tugas Anda dan tugas saya. Anda harus pergi kabarkan kabar baik kepada orang-orang ini. Orang ini hidupnya baik, makannya baik, dia punya uang, dia punya kekuasaan, tetapi dalam hidupnya dia takut bait suci dirampok. Dia takut bait suci dimasuki orang-orang asing. Dia menjaga bait suci sehingga waktu dia menjaga bait suci, dia menjaga dengan caranya sendiri. Bapak Ibu, orang Saduki hari-hari ini perlu bertobat. Oleh karena itu, pergi beritakan kabar baik pada orang Saduki. Bapak Ibu, nomor 1 adalah Saduki. Nomor 2, musuh orang Saduki. Kelihatan Bapak Ibu ya? Ini jauh sekali. Anda duduk yang belakang semua, depan kosong. Gitu ya. Bapak Ibu, ada sebuah pesan. Jangan duduk dekat-dekat pendeta. Gitu ya. Supaya urapannya kuat. Karena kalau dekat pendeta, kena ludah pendeta. Gitu ya, Bapak Ibu. Farisi atau Perushim. Farisi adalah bahasa yang dipakai dan Perushim adalah tokoh dari orang-orang Farisi yang hari itu mereka percaya bahwa ini penjajah adalah salah. Mereka adalah orang-orang Israel yang belajar. Mereka belajar mencari tahu soal Torah. Mereka menemukan bahwa Torah telah diselewengkan caranya. Mereka menemukan, oh Torah ini ngomong gini tapi tidak dilakukan oleh orang Saduki. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau pro-Romawi. Mereka mengatakan ini Torah dan mereka melihat Torah harus dikasih penjelasan. Bapak Ibu tahu Talmud, gitu ya. Adat istiadat orang Yahudi itu yang megang adalah orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang percaya. PL itu adalah Tanak, orang kitab orang Yahudi adalah PL. Kita sama persis PL, tapi ditambah lagi dengan adat orang Yahudi. Siapa yang nambah? Orang Farisi. Orang Farisi ini setelah mereka benar dalam Tuhan, mereka mencari Tuhan, mengenal siapa Tuhan, lalu mereka di akhirnya mulai memisahkan diri. Mereka mengatakan, kamu salah itu seperti itu. Kamu keliru seperti itu. Engkau tidak benar dalam hal ini. Lama-lama gak cuma itu, mereka mengatakan, engkau dosa, engkau masuk neraka. Mereka menjadi penghakim orang Israel.
Perushim adalah adalah orang-orang hari itu yang menarik diri dari masyarakat. Mereka mempelajari Torah, demikian kudus. Mereka terus dan mereka mengerti karena kekudusan ini mereka menjadi satu golongan. Lama-lama mereka menarik diri, mereka menyatakan diri sebagai orang benar. Dan orang ini orang salah. Itulah Perushim. Mereka rasa dirinya benar, mereka rasa dirinya kudus, mereka rasa dirinya betul-betul tidak tertandingi orang dan mereka mulai menghakimi orang lain. Itulah orang Farisi. Orang Farisi percaya pada malaikat. Orang Farisi percaya orang mati bisa bangkit. Oleh karena itu, mereka punya musuh, ini ribut besar. Ini ribut, tetapi mereka berdua itu duduk di Dewan Keagamaan Yahudi Sanhedrin. Mereka duduk di sana, mereka langsung mencari pengikut. Wah, ramai cari pengikut. Ketua memang dari Saduki ketuanya. Tetapi anak buahnya, wah itu faksi-faksi. Mereka menjadi terpisah, mereka bersiteru, dan mereka ini duduk di Dewan Agama. Anda mengerti Paulus? Satu hari Paulus sudah dipengaruhi masuk penjara nih. Dia masuk penjara gitu. Hari itu Paulus melihat anggotanya. Ada Saduki, ada Farisi. Kalau saya tanya sama Anda, kalau Anda jadi Paulus, Anda kan gampang toh. Tinggal WA. Grup malaikat kirim bala tentara 1000. Habis tuh semuanya. Paulus tolong nggak? Pasti tolong. Gitu ya. Satu-satu orang di muka bumi yang punya WA grup bareng malaikat ya Paulus. Gitu. Tapi Paulus melihat, dia berkata, hari ini aku berdiri. Karena aku percaya orang mati bangkit. Ya langsung pecah tuh. Saduki bilang tidak, Farisi bilang iya, mereka pecah. Hari itu Paulus selamat. Bapak Ibu, Pak emangnya ada Pak, orang-orang Farisi Pak di zaman Tuhan Yesus itu hidup. Orang Farisi itu bersiap untuk merdeka. Orang Farisi tidak pro pada pemerintah. Dia tidak pro pada penjajah, tidak pro sama yang namanya Romawi. Murid Tuhan Yesus ada 12. Satu orang Farisi, Matius. Matius adalah Anda punya kitab di PB yang pertama, kitab dari menurut Matius adalah seorang dari Farisi. Yang kedua, siapa? Paulus. Paulus adalah seorang dari Gamaliel punya murid. Paulus, murid ini dididik Gamaliel luar biasa dan murid ini menjadi seorang Farisi. Orang Farisi ini mungkin ada sekeliling Anda. Anda kalau melihat orang ini, atau jangan-jangan Anda sendiri juga seperti ini ya gitu, jangan begitu ya Bapak Ibu. Nah itulah ini. Farisi adalah orang-orang yang perlu Anda injili. Makanya kalau Tuhan katakan, hidup keagamaan Anda dan saya, itu harus lebih benar daripada orang Farisi Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Anda bisa pergi menginjil pada mereka. Ini yang sulit. Pak, kalau saya nginjili mereka, saya harus lebih benar enggak? Hidup keagamaan Anda dan saya harus lebih benar daripada orang Farisi. Orang Farisi pertamanya benar, dia memisahkan diri, dia belajar, untuk dia mencapai ilmu yang tertinggi. Dia melihat kembali ke daerah sebelumnya dan mengatakan orang ini sudah payah. Jadi penghakim orang-orang adalah seorang Farisi. Bapak Ibu, hari ini kalau saya katakan, apakah ada orang-orang ini di samping kanan kiri Anda? Gitu ya. Bapak Ibu Anda harus melihat dengan jelas. Dua ini, di sini ada Yusuf Arimatea. Di sini ada Matius, ada Paulus, orang dekat Tuhan Yesus hari itu. Bisa? Oke. Halo, sepi ya? Sepi. Oke, 3. Ezni. Wah, ini anti marketplace nih, anti marketplace. Bapak Ibu tahu kaum sufi ya, kaum sufi nih. Ezni kaum sufi. Tidak, marketplace tidak, mereka berkelompok. Kelompok ini mereka tidak percaya pada orang Saduki. Mereka tidak mau dekat sama orang Farisi para penghakim.
Mereka membuat komunitas tersendiri. Mereka nanam sendiri, mereka mengembalakan sendiri, mereka makan dari hasil itu, mereka tidak tergantung sama orang luar. Mereka kaum mistik, kaum yang cenderung tidak mau bergaul dengan orang lain. Bapak Ibu, siapa orang ini? Bapak Ibu mengerti? Masih ingat anak dari imam besar Zakaria dan Elisabeth istrinya, Elisabeth? Namanya adalah Yohanes Pembaptis. Anda masih ingat ini ya? Halo? Masih ya, oke. Ada gini gitu loh, biasa bisa melihat Anda. Oh, itu saya susah. Nah, Yohanes Pembaptis, bapaknya adalah seorang Saduki. Zakaria, berarti Yohanes Pembaptis orang Saduki. Imamnya imam besar loh. Dan imam besar itu bajunya, linen, satin linen gitu ya, bajunya. Makannya nggak boleh sembarangan, makannya kaki itu paha bagian kanan atau kiri. Bayangkan tuh. Semua yang dipotong orang di luar Paskah itu harus persembahkan pada imam dan imam makan dari itu. Wah. Minumnya bukan susu tapi skim. Wah. Itu makannya enak, bajunya bagus, uang ada, pelayanan semuanya ada. Itulah bagian dari orang-orang Saduki. Zakaria dan Elisabeth punya anak, John the Baptist. Satu-satunya manusia di muka bumi yang sudah penuh Roh Kudus dari kandungan ibunya. Yohanes Baptis. Itu orang luar biasa banget. Sebelum lahir, bapaknya bisu. Setelah lahir, bapak bisa bicara. Berarti mujizat terjadi waktu dia lahir. Besar sekali. Waktu dia menjadi besar, orang-orang percaya dialah sang Mesias. Ya, Herodes melihat ini ada raja baru, Mesias itu sopo. Dicari, Tuhan Yesus berlari ke Mesir. Dicari sama Herodes gak dapat, harus berkata, bunuh anak di bawah 2 tahun, bunuh semua. Makanya kalau Anda mencari tahu, kisah Yohanes Pembaptis itu gak pernah ada di Alkitab. Waktu kecil, dia lari dan dia masuk ke golongan Ezeni. Itulah Yohanes Pembaptis. Dia masuk ke sana, bapak ibunya mati. Gitu. Nah, Yohanes Pembaptis itu masuk ke Ezeni. Bapak ibu hari ini, kita semua berhutang sama orang Ezeni. Anda masih pegang Alkitab Anda, HP Anda masih pegang toh? Nah, itu bukan, kalau saya pegang Alkitab, Anda pegang HP gitu ya. Anda masih pegang Alkitab Anda toh? Alkitab yang Anda pegang itu adalah hasil orang Ezeni membawa lari kitab-kitab. Dia bawa lari. Setengahnya dibunuh. Setengah dari mereka mati. Kecelakaan, jatuh, tersebar. Semuanya tersebar dari ribuan kitab-kitab dari orang Yahudi yang masih dipegang sampai hari ini. Jumlahnya sekitar 1000-an. Dan ada di Yahudi. Yang beredar keluar, yang kita pegang, yang 66 kitab ini. Apakah itu semuanya? Tidak. Tidak. Ada kitab yang nggak keluar kok, kitab orang jujur mana? Ayo, nggak ada kitabnya. Tapi ada di sini ada. Dari kitab itu dibawa lari orangnya seni, dibawa lari. Dikejar, dibunuh, dikejar, lari-lari kemana-mana. Bapak Ibu Anda mengerti? Satu, yang kalau Anda mengerti gulungan laut mati, pernah dengar ya? Halo? Nah, Anda pernah dengar toh? Gulungan laut mati ditemukan, waktu itu ada seorang gembala dari orang yang nomaden dari itu. Gembalanya apa? Kambingnya masuk ke gua. Dia mau masuk takut, dilempar batu. Ting, tiba-tiba, prak, pecah. Hah? Dilempar batu lagi, prak, pecah. Ini ada apa ini? Lalu dia cerita sama orang-orang sana. Ditemukan di dalam guci tanah liat, sebuah gulungan-gulungan yang kelak Anda ketemu sebagai kitab-kitab yang ada di PL. Itu ditemu di situ. Gulungan laut mati akhirnya dibeli orang Israel. Dan buku-bukunya diambil. Bukan buku, kitab lah. Kitab apa? Tulisan perkamen diambil. Bapak Ibu, dari situlah Anda mengerti. Itulah sejarah dari PL. Bapak Ibu, orang Ezeni.
tidak mau bergaul dengan masyarakat. Mereka bergaul sendiri. Emang Tuhan kenal sama mereka? Nah, Yohanes Pembaptis itu begini. Yesus pernah bicara sama dua muridnya. Kamu sini dua, sini. Ya. Ada apa guru? Kamu pergi. Nanti tengah jalan, kamu ketemu sama laki-laki bawa kendi. Nah kamu ikuti laki-laki itu. Kalau laki-laki itu masuk rumah, lah kamu bilang sama pemilik rumahnya. Kamu bilang begini, di manakah Tuhan akan nanti membuat malam Paskah? Pernah baca ini Bapak Ibu? Waduh, gak semuanya iya loh, ini Anda baca apa di rumah Bapak Ibu? Anda baca Alkitab loh. Ini sudah 2024 akhir nih, 2025 Anda harus punya visi, aku selesaikan baca Alkitab. Waktu mereka mengikuti orang itu, nanti yang punya rumah akan bertanya, kamu tanya, di mana Tuanku akan membuat pesta makan Paskah? Rumah siapa itu? Markus. Anda tahu Markus ya, penulis kitab suci. Nah, kalau Anda melihat cerita itu cerita orang seni. Tahu dari mana Pak? Laki-laki bisa bawa kendi. Zaman itu yang bawa kendi pasti perempuan, pasti wanita tuh. Yang bawa kendi laki-laki pasti orang seni. Tuh bawa tuh. Laki-laki bawa kendi sih, laki-laki bawa itu buat apa? Itu karena dia orang seni, bawa sendiri kendinya. Bisa Bapak Ibu ya? Itulah cerita dari orang Ezeni. Pak, orang Ezeni itu dekat sama Tuhan Yesus enggak? Sepupu Tuhan John the Baptist orang Ezeni. Tuh. Jadi orang Ezeni bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Tuhan kenal siapa Markus, dia tahu siapa orang tuanya, siapa teman-temannya, itu adalah kelompok dari orang Ezeni. Orang Ezeni tidak pro sama orang Saduki, tidak pro sama orang Farisi. Bapak Ibu Anda harus mengerti soal penginjilan. Anda harus ngerti soal penginjilan. Tapi Pak masalah saya banyak. Ya ampun. Tuhan kasih Anda dan saya satu tugas. Satu. Satu tugas. Engkau pergi jadi penginjil. Tapi masalah saya banyak Pak, saya itu masih begini. Bapak Ibu, saya mengerti masalah Anda banyak. Saya mengerti, tetapi hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau pergi jadi penginjil. Sebab satu kata dikatakan, sebab aku menyertai engkau senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu kata-kata diberikan hanya untuk yang pergi menginjil. Bapak Ibu, hari ini penginjilan bukan tentatif, bukan pilihan. Penginjilan adalah sebuah kepastian. Sebab engkau dan saya, kita berhutang kepada Tuhan Yesus, rasul-rasulnya, Bapak Apostolik, Bapak Gerika, terus Bapak Latin ada, kita semua berhutang kepada mereka. Nanti di bawah kita terus akan berhutang kepada Anda dan saya. Bapak Ibu, Ezeni. Kaum mistik, orang yang anti marketplace mungkin ada di samping-samping Anda. Pergi yuk, enggak aku di rumah aja gitu ya. Orangnya diam sendiri, enggak mau gaul sama orang. Mungkin orang ini perlu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita melihat orang-orang yang perlu Tuhan Yesus ada di situ. 3 kelompok ini, orang-orang mungkin hari itu ada hidup sampai hari ini. Bisa Bapak Ibu ya? 4. Masih ada 4, masih ada lagi. Selesai sampai berapa Pak? Sampai jamnya habis gitu ya. Jam berapa tuh saya juga nggak tahu jam berapa selesai nih. Zelot, kaum di Israel yang habis di tahun 135 Masehi. Kelompok terakhir yang masih bertahan. Yang masih bertahan sampai waktu Israel dibuang habis. Kelompoknya namanya Zelot. Zelot ini adalah orang yang keras, yang perang, yang kalau ngomong gini, udah sikat aja dulu urusan belakangan. Nah, itu Zelot tuh. Nah, Anda punya teman seperti itu, sikat dulu urusan belakangan, itu Anda tuh bersih itu. Itu Zelot itu. Orang Zelot Roh Kudus. Orang Zelot ini adalah orang-orang yang keras. Mereka tidak lihat pandang, pokoknya kalau itu penjajah, hajar habis. Tokoh besar di mereka,
di tahun 135 habis adalah Simon Bar-Koba. Anda mengerti Simon Bar-Koba ya? Itu adalah tokoh dari orang Israel, gembala di Israel 130, nomor 35. Namanya Simon Bar-Koba. Simon Bar-Koba itu perang. Wah, pengikutnya orang Israel semuanya. Orang Romawi, waduh kalau ketemu sama orang Zelot repot orang Zelot. Itu kalau mau menang juga susah, kalau perang juga matinya banyak. Dan orang Zelot itu tidak kenal takut, perang terus. Di waktu mereka perang, Simon Bar-Koba melakukan satu kesalahan. Hari itu dia berkata, akulah Mesias, ayo perang bersama aku. Lah orang Yahudi kan ada dua macam toh. Yahudi yang benar-benar Yahudi sama Yahudi Kristen. Yang Kristen tuh. Yang Kristen begitu dengar akulah Mesias, yang Kristen mundur. Gak perang lagi sama Simon Bar-Koba. Di tahun 135 Simon dikalahkan. Orang Zelot. Gitu ya. Pak, emang ada orang Zelot di Alkitab? Yuk kita buka Kisah Para Rasul 5. Tunggu saja, gak usah dibuka Alkitabnya ya toh. Tunggu saja. Kapan lagi ibadah enak? Ya sekarang gitu. Gak buka Alkitab juga aman gitu ya. Kisah Rasul 5 ayat 34. Kisah Rasul 5 ayat 34. Seorang Farisi dari mahkamah agama itu bernama Gamaliel, seorang ahli Taurat yang sangat dihormati orang banyak. Bangkit meminta seorang orang itu disuruh keluar sebentar. Berikutnya 35. Ayo, sudah itu ia berkata pada sidang, hai orang Israel, pertimbangkanlah baik-baik apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang-orang ini. Berikutnya. Dahulu telah muncul si Teudas. Ia menjadi seorang istimewa yang punya 400 orang pengikut, tapi ia dibunuh, cerai berai seluruh pengikutnya, dan lenyap. Siapa yang orang Zelot? Teudas. Teudas adalah seorang dari Zelot yang berani, dan dia dihancurkan bersama 400 pengikutnya. Bapak Ibu, ini menarik sekali. Berikutnya, 37. Sudah dia waktu benar penduduk, muncullah Yudas. Seorang Galilea, ia menyeret orang dalam pemberontakan, tapi ia juga tewas dan cerai berai seluruh pengikutnya. Bapak Ibu, Teudas, Yudas, gitu. Itu adalah seorang Zelot. Bapak Ibu, Anda mungkin bertanya sama saya, Tuhan Yesus dekat gak sama orang Zelot? Dekat banget. Masih ingat Simon orang Zelot? Itu murid Tuhan Yesus. Dari 12 ada satu muridnya tuh, yaitulah seorang Zelot. Gitu ya. Siapa lagi Pak? Anda pasti kenal orang ini. Yudas Iskariot. Seorang Zelot. Bapak Ibu mengerti, orang Tuhan tuh bergaul erat dengan orang ini enggak? Yes. Tuhan bergaul erat dengan orang-orang ini. Bapak Ibu, kita pernah mencatat satu peristiwa. Di manakah Tuhan membuat mujizat secara publik yang pertama? Kalau mujizat yang pertama mah di rumah. Mujizat pertama mah baik. Tuhan membuat mujizat tuh berkali-kali di rumah tangga, banyak sekali. Tapi secara publik keluar satu kali. Di mana? Yang pertama? Di Kana. Di pesta di Kana. Mengubah air menjadi anggur. Pernah baca itu Bapak Ibu? Mengubah air jadi anggur adalah mujizat publik Tuhan Yesus yang pertama. Bapak Ibu kalau mengerti, Kana, Anda ngerti Kana di mana? Kana adalah kelompok orang Zelot yang paling banyak di kota itu. Bapak Ibu mengerti, di kota Kana adalah kelompok orang Zelot. Mereka berusaha menyerang penjajah. Mereka tidak suka sama orang Romawi. Mereka ingin menghancurkan semua perbuatan orang Romawi. Itulah orang Zelot. Orang Zelot ini adalah kelompok yang perlu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Anda melihat di manakah Anda? Kalau Anda seorang yang pendiam, tidak punya banyak tempat, di rumah, tidak pintar bicara, saya katakan, Anda harus jadi penginjil. Kalau teman-teman Anda orang berangasan semua, Anda perlu kasih kabar baik sama mereka. Kalau teman Anda seorang pembelajar, terus belajar tapi mengerti sungguh-sungguh, mungkin dia perlu Tuhan Yesus. Kalau teman-teman Anda seorang pejabat, mungkin
dia perlu Tuhan Yesus. Bapak Ibu, disitulah Tuhan mengatakan, pergi, jadilah bangsa, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Amin. Belum khotbah loh Bapak Ibu. Belum, nanti. Bisa ya Bapak Ibu ya? Menginjil. Inilah. Masih ada kelompok lain? Sudah, jangan mau khotbah kok. Ayo kita khotbah. Oke. Bapak Ibu, di dalam sebuah kitab PL, Bapak Ibu harus mengerti yang namanya nabi-nabi. Ini kan kitab PL ya, ini nabi ini. Ini kan PL. Sini PB. Ini akhir zaman. Ya, akhir zaman tuh dari sini akhir zaman, tapi akhir-akhir zaman di sini. Kapan akhir zaman? Nggak ada yang tahu waktu dan saatnya. Hera dan Hemera, nggak ada yang tahu. Jadi 2033 Tuhan bisa datang? Bisa. Pasti datang? Nggak tahu. Gitu ya. Anda cari di Alkitab, nabi di mana di sini? Ini kalau dia bernubuat, ini kalau bernubuat sini nih. Bernubuat sini. Bernubuat sini. Atau bernubuat ke sini. Nih, ke sini. Nih, akhir zaman sini. Tidak pernah ada nabi yang bernubuat sampai ke sini. Tidak pernah ada. Anda cari di Alkitab, atau kenal orangnya, sebutkan sama saya. Siapa nabi yang pernah mengatakan di GB Pondok Indah ini ada gereja? Nggak ada. Siapa yang mengatakan bahwa ada seorang bernama Pendeta Niko Nyuta Harjo menjadi gembala sidang? Nggak ada. Nggak ada nabi sini bernubuat di sini. Peristiwa di sini hanya sampai di penggenapan Tuhan Yesus. Tuhan mati bagi Anda dan bagi saya. Amin. Tetapi ada seorang nabi yang bernubuat ke sini loh, persis di sini atau di sini. Ada satu. Kita buka kitab Joel 2. Nah, Joel 2 ayat ke-23. Nih bagus ayatnya. Joel, kitab Joel 2 ayat 23. Ya. Ini gak usah baca, ini dinyanyikan saja. Hai Bani Sion bersorak-sorailah, hai umat Allah bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah menurunkan hujan awal dan hujan akhir. Bapak Ibu, kalau ngelihat hujan awal dan hujan akhir, saya tuh teringat dengan semua kata bernama homofon. Homonim lah kalau orang mengerti. Homonim adalah sebuah kata yang diucapkannya sama, dialeknya sama, hurufnya sama, jumlahnya sama, tetapi artinya beda. Gitu. Contoh. Mukamu kenapa? Wajah. Duduklah di muka, di depan. Muka itu bisa berarti wajah, bisa berarti depan. Gitu ya. Masalah ini betul-betul genting. Wah, kritis. Masalahnya kritis. Genting, rumahku rusak. Atap. Atap dan kritis sama, genting. Ucapannya sama, genting. Hurufnya sama. Bacanya juga sama kok. Jumlah hurufnya sama. Tapi artinya beda. Bisa ya Bapak Ibu? 3. Aku bisa main piano. Oh mampu. Bisa ular, bahaya sekali. Racun. Bisa racun, bisa mampu. 2 arti, homonim atau homofon, sama. Nah, kata hujan awal dan hujan akhir, hujan awal dan hujan akhir, itu juga ternyata homonim. Homonim ini. Ini ditulis dengan ini. Moreh. Wah, ngomong moreh, bukan moreh. Harus makan kerupuk 5, nah itu ngomong habis itu. Moreh gitu. Malkosh. Bukan malkosh, malkosh. Nah, itu harus makan kerupuk 5 gitu ya. Jangan minum Bapak Ibu. Moreh. Cerita ini menarik untuk Anda dan saya. Moreh. Moreh itu ada homonim. Moreh yang
Pertama adalah hujan awal. Hujan awal Bapak Ibu mengertilah terjadinya itu kira-kira pada Oktober atau Desember. Untuk persiapan menabur, tanahnya subur, itu morah gitu ya. Nah hujan akhir itu sekitar April gitu ya, atau Maret April, hujan akhir lebih kencang dari hujan awal, kencang banget. Tujuannya supaya orang siap-siap untuk menuai, supaya subur menuai gitu ya. Nah morah itu yang pertama hujan awal. Tapi saya percaya kok, morah itu bagian Anda dan bagian saya. Morah adalah seseorang yang mendapatkan pengertian dan dia membagikan pada orang lain. Morah adalah sebutan untuk guru. Rabi Pak, rabi itu guru agama. Rabi itu yang mulia, rabi itu. Ini morah, guru. Bapak, Ibu, Anda dan saya. Engkau di akhir zaman, Tuhan akan berikan kesempatan kepadamu. Mau diambil boleh enggak juga enggak apa-apa. Kesempatan kepadamu supaya engkau menjadi morah. Mau ngambil, Bapak Ibu, ambil. Tuhan berikan pengurapan. Supaya engkau menjadi morah. Engkau mendapatkan hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan. Kau dapatkan untuk engkau nanti bagikan kepada orang-orang lain. Morah, Anda adalah morah, saya adalah morah. Amin. Ini. Malkosh. Malkosh, ceritanya memang hujan akhir. Hujan yang turun pada Maret, April itu adalah Malkosh. Tetapi Malkosh punya arti homonim. Malkosh itu berarti adalah tegar tengkuk yang dipatahkan. Saya mengerti kisah ini. Morah mendapat pengertian, beritakan kabar baik. Yang mendengar, aku gak cinta Yesus. Siapa Tuhan Yesus tuh? Mau apa Yesus itu? Orang seperti ini yang pertama kali akan ditundukkan. Kenceng nih. Tundukkan. Malkosh. Morah dan Malkosh akan terjadi di akhir zaman, yaitu hari ini. Bapak Ibu, kisah ini diberikan kepada Anda. Supaya Bapak Ibu mengerti. Kisah hari ini saya tinggalkan bagi Bapak Ibu. Untuk menjadi satu pengertian yang Anda bisa terima di waktu Natal. Di waktu kita memandang peristiwa di atas. Percaya Tuhan Yesus. Kita mengingat perkaranya satu yang penting. Bapak Ibu, tapi kan saya juga kerja toh Pak. Saya tuh kerja loh Pak. Saya tuh menjadi seorang arsitek Pak. Saya seorang dokter. Saya senior Pak. Saya akuntan Pak. Saya seorang profesor Pak. Saya punya toko kain Pak. Saya punya bengkel Pak. Saya punya... Oke, Tuhan memberkati itu semua. Supaya engkau bisa fokus kepada penginjilan. Bapak Ibu, hari-hari ini penginjilan adalah hal yang utama. Orang percaya, orang Kristen punya hidup yang berbeda dengan orang dunia. Anda kalau lihat dunia sekarang ya, ini mau masuk 2025, kenceng nih kondisinya. Kenceng untuk apa? Untuk turun nih. Terus kondisinya sedikit akan berputar. Saya mengertilah kondisi ini bagaimanapun harus Anda hadapi. Bapak Ibu, tetapi Anda mengerti dalam hidup Anda dan hidup saya, hanya satu yang penting. Yang kerjaan gak penting gak? Kerjaan itu nanti akan diurus belakangan. Tuhan memberkati ini semua, supaya engkau bisa berfokus pada yang ini. Bapak Ibu, hari ini, sebuah panggilan yang menarik. Panggilan yang penting bagi Anda dan saya. Pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptis, ajar mereka melakukan sesuatu yang kau perintahkan pada mereka. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau dan saya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Kita bangkit berdiri, kalau sudah amin semua pulang Bapak Ibu. Pemusik boleh bantu saya? Hai Bani Sion, bersorak-sorailah. Hai umat Allah, bersukacita.